Oleh karena itu, kalau betul ini terjadi koalisi, PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, itu artinya PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. PDI ini mau masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, tapi nggak mau Gibran ada di situ. Lah gimana sih? Gitu. Menterinya mau, tapi wapresnya nggak mau. Gitu. Nah, ya, tapi ini kan penyakit kronis juga. Sekarang ini kan menterinya mau, presidennya nggak mau. Peringatan darurat. Darurat. Saya katakan, bro, gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan di DPR ini nggak seberapanya. Kalau ada nominasi manusia yang paling baik di Indonesia ini, siapa yang dapat? Arteria Dahlan. Ih, baik kali orangnya Virto kalian. Baru ini aku ketemu sama orang sebaik dia. Coba bayangkan kalian, kursi DPR RI dikasih sama orang. Arteria juga menyatakan dia mundur karena dia adalah petugas partai yang harus melayani Megawati dan keluarga. Memang Gibran ada jalan gara-gara dari bapaknya itu, yaitu Joko Widodo. Cuman tetap keputusannya itu di tangan masyarakat, di tangan rakyat Indonesia. Kita berhak memilih atau tidak memilih seorang Gibran ini menjadi wakil pemimpin negara Republik Indonesia. Bapak mengajarkan saya bagaimana menjadi pemimpin yang memanusiakan manusia. Bapak telah mengajarkan saya kerja keras. Bapak juga telah mengajarkan saya cara memaafkan. Bahkan Bapak telah mempertemukan jodoh saya. Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Guys, di sini ada yang lucu lah menurut aku ya guys. PDIP ya mau berkoalisi dengan Kim gitu ya kan, tetapi nggak mau Gibran. Ini gimana ceritanya ya PDIP ya? Kalau nggak mau ya udah nggak usah lah ya kan, nggak usah masuk ke Kim ya kan. Masa maunya sama Prabowo aja tapi nggak mau dengan Gibran? Aduh, enak aja ya kan. Terus maunya Puan Maharani yang jadi wakil presiden gitu ya kan. Aduh, oke langsung saja kita simak videonya guys. Kan ini yang sepertinya kita tangkap dari jauh. Nah itulah yang sedari awal saya bilang, bagaimana cara berkoalisi itu hanya dengan presiden terpilih, sementara wakil presiden terpilihnya tidak disertakan. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari kerumitan-kerumitan yang tidak mudah. Karena apapun, kalau Gibran, Prabowo nanti dilantik tanggal 20 Oktober misalnya, secara definitif dan secara faktual presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Ya. Oleh karena itu, kalau betul ini terjadi koalisi, PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, itu artinya PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. Bahkan kalau tidak salah, ada pernyataan dari elit-elit PDIP bahwa mungkin nanti foto yang terpampang itu hanya foto presiden, sementara foto wakil presiden terpilih itu tidak akan. Ya boleh saja kan elit-elit PDIP sudah menyampaikan itu secara terbuka. Nah, jadi guys, bagaimana menurut kalian? Apakah setuju ya pendapat PDIP yang ya mau berkoalisi dengan Prabowo aja gitu ya, nggak mau dengan Gibran ya? Nggak usah, menurut aku ya mending nggak usah masuk ke Kim ya kan? Ya, aduh, Mas Gibran udah penat-penat ya kampanye ya, lagi pun banyak ya kan. Bisa dibilang kemenangan Pak Prabowo juga atas nama Gibran juga, karena pendukung-pendukung Pak Jokowi itu memilih Pak Prabowo karena adanya Gibran juga, termasuk aku juga ya guys ya, jujur. Tetapi ya kalau PDIP mau masuk ke koalisi Indonesia Maju tanpa Gibran, lebih baik menurut aku nggak usah masuk aja ya, nggak rugi ya kan guys. Oke lanjut. Saya pernah mendengar bahwa Pak Prabowo itu ya mengatakan ya itu nggak mungkin untuk meninggalkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah bagian inheren dari Pak Prabowo, dari segi pelaksanaan programnya, penghargaan, kesempatan-kesempatan yang begitu luar biasa yang dan kontribusinya dalam pertarungan kemarin. Adanya Gibran gitu. Jadi menurut saya pada hari ini memang bolanya balik lagi ke tangan Ibu Megawati gitu. Bagaimana merumuskan term and condition yang bisa diterima oleh
Pak Prabowo. Karena kalau bicara de facto, pada hari sebetulnya Pak Prabowo tuh nggak perlu amat dengan PDI. Karena kursi parlemen yang mendukung koalisi Indonesia Maju itu sudah mencapai 82%. Kursi PDI itu di DPR per hari ini sekitar 18% dari total keseluruhan kursi yang ada. Ya, nggak ada kesulitan sama sekali buat Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Bahkan dalam kacamata mereka yang kontra ya bagi bergabungnya PDI Perjuangan, mereka mengatakan begini bahwa ya oposisi atau partai yang tidak tergabung di dalam kabinet itu diperlukan sebagai representasi dari suara rakyat yang tidak puas kepada kinerja pemerintahan. Apalagi pada hari ini kalau mau kita tambahkan, tadi kan udah disebut ada gugatan PDI Perjuangan kepada KPU yang meminta pembatalan Gibran sebagai wakil presiden itu. Nah itu sendiri kan juga sebetulnya jadi pertanyaan. PDI ini mau masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, tapi nggak mau Gibran ada di situ. Lah gimana sih? Gimana gitu. sih? Ya? Menterinya mau, tapi wapresnya nggak mau. Oh gitu. iya. Nah, tapi ini kan penyakit kronis juga. Sekarang ini kan menterinya mau, presidennya nggak mau. Maksudnya nggak mau sama. Nggak masuk akal memang. Jadi ini memang penyakit lama ini PDI Perjuangan pada hari. Nah itu makanya. Ya memang ini gila ya kan guys. Mau masuk ya mau berkoalisi tapi nggak mau Gibran, ini ya bikin aku ya kok bisa ya kan? Apakah bisa gitu? Ya nggak bisa lah ya kan. Mending nggak usah masuk aja ya. Kita pun nggak rugi lah melihat Pak Prabowo ya kan. Aku yakin Pak Prabowo juga nggak rugi kalau PDIP nggak masuk ke Kim ya kan. Nah oke, langsung saja ini peringatan darurat. Oke, ya kita dengar dulu ya guys. Najwa Shihab nih ya waktu itu. Darurat. Sekarang darurat. Waktu kemarin. Saya katakan, bro, gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan di DPR ini enggak seberapanya. Ya, ya. Bagi gue suatu kemuliaan melayani keluarga besar Bung Karno. Ya, layani aja. Gue teken. Janjian kita kemarin di Grand Hyatt kita teken. Maka Mas Romi bilang, ternyata yang dipikirin orang-orang terkait dengan terhadap pandangannya terhadap lu, orangnya keras, yang apa. Gue nggak melihat itu. Gue bilang iya, mudah-mudahan ya Mas Romi tahu tentang saya. Kalian tahu, kalaulah ada nominasi manusia yang paling baik di Indonesia ini, siapa yang dapat? Arteria Dahlan. Arteria Dahlan. Paling baik ya. Baik kali orangnya virtual kalian. Baru ini aku ketemu sama orang sebaik dia. Coba bayangkan kalian, kursi DPR RI dikasih sama orang. Sri Rahayu itu lebih dari 2 kali lipat suara Romi. Sementara Arteria memperoleh 11.000 suara lebih banyak dari Romi. Sri sendiri menolak untuk memberikan jawaban lebih jauh ketika dihubungi wartawan. Tapi Arteria memberikan penjelasan bahwa dia mundur karena diminta partai. Oh, diminta Arteria partai ya. Mengatakan dia mundur karena dia adalah petugas partai yang harus melayani Megawati dan keluarga. Arteria menyebut Megawati tahu mana yang terbaik untuk partai. Menurutnya adalah kemuliaan baginya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan Megawati. Pengganti saya kan Mas Romi, bagian dari Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai, ungkap Arteria. Yang dimaksud dinasti politik adalah jika suatu pemimpin negara diutus langsung oleh salah satu hubungan keluarganya. Dan itu langsung kepilih tanpa ada campur tangan oleh pihak manapun. Mungkin memang kita ambil contoh yaitu Gibran. Mendapatkan sebuah eksistensi dari seorang bapaknya yaitu Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Untuk mencalonkan sebagai wakil Presiden Indonesia. Memang Gibran ada jalan gara-gara dari bapaknya itu yaitu Joko Widodo. Cuman tetap keputusannya itu di tangan masyarakat, di tangan rakyat Indonesia. Kita berhak memilih atau tidak memilih seorang Gibran ini menjadi wakil pemimpin negara Republik Indonesia. Nah, itu beda sama namanya dinasti politik yang memang ditunjuk langsung tanpa ada campur tangan. Sedangkan ini kita masih negara demokrasi, jadi apapun semuanya harus dipilih oleh rakyat secara langsung. Dan tahu sendiri ya, kalau kita tuh menggunakan sistem demokrasi ini semenjak sistemnya Pak SBY. Jadi Pak SBY ini adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita sih memang udah tahu ya dinasti politik itu kayak gimana. Tetapi kalau anak abah mau jelaskan ke anak abah, ya kan, ya nggak akan ngerti gitu ya kan. Ya dinasti politik itu kayak gimana kita tahu lah ya kan, seperti di Brunei ya kan, yang diangkat langsung oleh
ayahnya gitu ya kan, gantikan ayahnya tanpa dipilih oleh rakyat. Itulah dinasti politik. Tetapi ya kan, aduh, kalau kita jelaskan sama anak-anak abah nggak mana akan paham ya kan. Oke, lanjut ya, kita nih tentang legacy ya kan, Jokowi pemimpin yang memanusiakan manusia. Lanjut. Halo Pak Jokowi. Belum mulai aja udah. Pak Jokowi itu lebih dari sekedar presiden, at least for me. Pak Jokowi itu adalah orang yang mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Mengubah cara pandang saya tentang sikap seorang pemimpin. Kalau Pak Jokowi ingat, dulu saya adalah salah satu wartawan yang mengikuti liputan kegiatan Pak Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan Bapak pernah menyuruh saya pulang, bahkan sampai nelpon bos saya di kantor untuk menyuruh saya pulang karena Bapak kasihan ngeliat saya udah kelelahan liputan Bapak dari pagi sampai malam. That's the moment that I saw a leader. Bapak mengajarkan saya bagaimana menjadi pemimpin yang memanusiakan manusia. Bapak telah mengajarkan saya kerja keras. Bapak juga telah mengajarkan saya cara memaafkan. Bahkan Bapak telah mempertemukan jodoh saya. Bagian itu butuh konten sendiri kayaknya. So, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih sudah bekerja keras untuk bangsa ini. Terima kasih sudah menjadi teladan. I will never forget how you changed my life. Mantap ya, ini bekas wartawan ya kan. Jadi terima kasih Pak Jokowi ya kan. Oleh karena itu, saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Hebat ya, ini maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Wow, mantap. Ya baik guys, ya itu dia ya kan. Nah jadi ya kalau kita ya pikir-pikir ya kan, PDIP ini mau masuk ke koalisi Indonesia Maju, tapi ya kan nggak mau Gibran. Terus siapa gitu yang dia mau? Puan Maharani gitu ya kan. Ngimpi ya. Kalau menurut aku ya sih ya guys ya, kalau menurut aku, tapi mungkin menurut kalian juga ya teman-teman saya yang ya subscriber saya ya kan, PDIP nggak usah masuk ke koalisi Indonesia Maju lah, biarlah dia di oposisi lah ya kan guys. Karena apa ya, ini aneh-aneh ya permintaan PDIP ya kan. Lucu masa iya ya kan, saya mau ini contoh nih kan, PDIP masuk ya kan ke koalisi Indonesia Maju ya kan, tapi maunya sama Prabowo aja ya kan. Terus Gibran mau nggak diapain gitu ya kan. Ada baik aku rasa nggak usah ya. Pak Prabowo juga nggak merasa rugi lah ya kan kalau PDIP nggak masuk ke koalisi Indonesia Maju. Aku rasa nggak rugi lah ya Pak Prabowo. Nah jadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah nggak bisa dipisahkan ya, karena Pak Prabowo bukan orang yang berpengkhianat ya kan. Dia tahu cara orang berterima kasih ya kan. Nah ya Pak Prabowo pasti sadar ya kan kenapa dia menang sekarang ya, karena ya didukung pendukung Pak Jokowi, karena adanya Gibran juga ya kan. Nah ya lucu ya PDIP. Udahlah ya kau PDIP, udah kau jadi oposisi aja lah ya, lebih bagus lah ya kan. Oke guys, apa pendapat Anda tentang PDIP? Silahkan berkomentar di bawah. Kalau aku ogah lah ya kan lihat PDIP masuk ke koalisi Indonesia Maju. Bikin takutnya jadi apa ya? Duri dalam selimut ya kan. Ini ngecoh-ngecoh nanti ya kan. Susah nanti ya guys. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah sih. Dan ya, sampai di sini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.